Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dian Zulita Udina dari kelas 10E1. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran bab 6 yang berjudul tanggung jawabku terhadap keluarga. Jadi ayat yang mendasari bab ini yaitu terdapat pada Lukas 2 ayat 44 sampai 52 dan Keluaran 20 ayat 12. Ya, jadi di sini siapa sih itu anak dalam keluarga? Jadi anak dalam keluarga adalah sebuah anugerah anak itu sebuah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Dari anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga itu sangat tergantung pada kehadiran seorang anak ini. Kehadiran seorang anak selalu didambakan oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua itu tidak mudah. Merawat kita sejak lahir sampai kita menikah. Itulah mengapa tanggung jawab dan kewajiban orang tua itu cukup sulit. Dan maka dari itu kita sebagai seorang anak sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai anak. Dengan begitu orang tua maupun anak itu bisa saling menyeimbangi satu sama lain. Kemudian apa sih tanggung jawab seorang anak itu sendiri dalam keluarga menurut Alkitab? Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Itu terdapat pada Keluaran 20 ayat 12. Dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu bertanggung jawab kepada orang tua yang terdapat pada kitab Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Novayani Sambuha, absen 27. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran 7 yang berjudul Keluarga sebagai Gereja Mini. Bacaan Alkitabnya terambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, ayat 22 sampai 25, Lukas 2 ayat 41 sampai 52, 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10 dan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sebelumnya kita mengenal dulu pengertian gereja. Jadi pengertian gereja itu, kata gereja berasal dari bahasa Portugis yakni igreja, dan igreja sendiri adalah serapan dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia itu terdiri dari dua kata, yakni ek yang berarti keluar dari atau menuju dan kaleo yang berarti dipanggil. Sehingga bila dihubungkan, eklesia atau gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya bisa kita lihat dari Kolose 1 ayat 13 yang berbunyi, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Gereja dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan juga sesamanya, sehingga gereja bukanlah gedungnya, melainkan bersatunya orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi, perkenalkan nama saya Yuka Ristiayana Putri dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Untuk dasar Alkitabnya itu di Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Untuk tujuan dari bab ini, yang pertama itu agar kita mempunyai wawasan tentang pentingnya sebuah pernikahan Kristiani. Terus yang kedua, dapat memahami hakikat pernikahan Kristen, lalu dapat memahami tujuan Tuhan membentuk keluarga Kristen, dapat memahami betapa pentingnya komunikasi dalam keluarga, dan dapat memahami arti pentingnya keluarga dengan gereja.
Jadi untuk pendahuluannya, pada perkembangan sosial yang saat ini dan perubahan nilai yang ada di sekitar kita sekarang, itu banyak membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Untuk pengaruh positifnya itu bisa berubahnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia, jadi lebih merata gitu, hak asasi manusia jadi adil, terus juga keadilan dalam martabat manusia, kesadaran etis, kesadaran terhadap kesetidakstaraan, dan ketidakadilan kedudukan serta peran laki-laki dan perempuan jadi lebih setara, dan lain-lain. Untuk pengaruh negatifnya itu ada maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, ada perselingkuhan, poligami, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, dari pengaruh negatif yang ada itu dapat kita antisipasi atau dapat kita atasi dengan hal-hal yang akan terjadi sebagai anak Tuhan. Kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah, cara mengantisipasinya itu kita harus mengerti dahulu apa itu makna pernikahan dalam perspektif Kristiani. Sebelum itu kita harus memahami apa itu pengertian pernikahan. Jadi menurut KBBI, pernikahan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, yaitu hidup sebagai suami istri. Menurut Alkitab, pernikahan merupakan rencana yang telah dipersiapkan Allah, bahkan Allah sendiri yang memberkati. Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki, kemudian menciptakan perempuan dengan alasan tidak baik jika manusia seorang diri saja. Ini termasuk dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari firman Tuhan yang seperti itu, kita dapat tahu ya bahwa alasan Tuhan itu ada gitu, mengapa kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga kebutuhan untuk menikah itu juga natur dari manusia gitu. Nah, pernikahan itu adalah bersatunya laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Ini ada di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.